Halo semua, welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Septia Dewi Wahyuni, salah satu mahasiswi dari Prodi Pendidikan IPA. Panas-panas gini, enak nih liburan ke pantai. By the way, kalau ngomongin pantai, apa sih yang terbayang pertama kali? Yap, pasti pasir pantai. Pernah gak sih ketika kita iseng mengambil segenggam pasirnya, lalu kemudian kita membuka tangan dan membiarkan pasir itu tertiup angin? Nah, pasir pantai yang biasa kita genggam merupakan salah satu contoh dari zat atau materi padat yang berupa butiran. Butiran pasir umumnya berukuran 0,0625 sampai 2 mm. Kecil banget kan? Walaupun kecil, butiran pasir ini masih bisa dipecah dan pecahannya tetap disebut pasir loh. Ketika pasir itu kita belah, maka akan diperoleh 2 butir pasir yang lebih kecil. Dan ketika kita belah terus-menerus, maka akan diperoleh sebuah butiran pasir yang sangat kecil, tapi masih tersusun dari materi yang sama, yaitu silika. Nah, bagian terkecil dari suatu materi disebut partikel materi. Contohnya, pada kasus di atas, ketika sebutir pasir silika dibelah hingga diperoleh bagian yang paling kecil tak kasat mata, bagian tersebut tetap tersusun dari silika juga. Partikel materi tersusun atas atom, molekul, dan ion. Apa sih maksud dari ketiganya? Yuk kita bahas satu-satu. Atom berasal dari bahasa Yunani. Istilah atom terdiri dari 2 kata, yaitu A dan tomos. A berarti tidak dan tomos berarti terbagi. Jadi, atom adalah suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Lantas, bagaimana sih sejarah ditemukannya atom? Secara historis, masa lalu teori atom lahir pada tahun 440 sebelum Masehi oleh Demokritus yang dikenal sebagai seorang ilmuwan dan filsuf Yunani. Kemudian, seorang ahli kimia Inggris mengungkapkan ide-ide pertamanya mengenai atom, yaitu John Dalton, yang membangun ide-ide Demokritus pada tahun 1803. Berikut adalah teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton. Semua materi mengandung atom, di mana bagian ini sangat kecil dan tidak dapat terlihat. Ada bagian kosong di antara atom. Atom seluruhnya berbentuk seperti pejal. Atom tidak memiliki struktur internal. Masing-masing atom dari materi yang berbeda memiliki ukuran massa dan bentuk yang berbeda. Selanjutnya adalah teori atom menurut J.J. Thomson. J.J. Thomson mengungkapkan teori atomnya berdasarkan dari hasil percobaan pelepasan listrik dalam tabung sinar katoda, di mana dari hasil percobaan ini didapatkan 2 kesimpulan. Atom yang memiliki muatan positif yang homogen berbentuk seperti bola pejal. Elektron bermuatan negatif dan tersebar di dalam atom. Teori atom selanjutnya dikemukakan oleh Ernest Rutherford, didasarkan pada percobaan penembakan partikel alfa ke lembaran tipis emas. Rutherford mengungkapkan bahwa atom terdiri atas 2 muatan, yaitu muatan positif yang terdapat pada inti atom dan muatan negatif yang tersebar dalam elektron-elektron atom. Elektron atom mengorbit inti atom pada lintasannya. Perkembangan teori atom selanjutnya diungkapkan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Menurutnya, elektron dalam atom akan bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkatan energi. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lainnya. Teori atom yang terakhir adalah teori mekanika kuantum yang menyatakan bahwa elektron dapat ditemukan dan berada pada orbital, namun posisinya tidak dapat ditemukan dengan pasti. Teori mekanika kuantum ini dapat menjelaskan posisi peluang ditemukannya sebuah elektron dalam atom. Kelebihan yang kedua dari atom mekanika kuantum ini dapat menjelaskan mengenai posisi elektron saat mengorbit. Wah, panjang sekali ya perjalanan kita dalam mengenal atom. Selanjutnya kita akan membahas mengenai molekul dan juga ion. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan molekul? Molekul adalah gabungan dari 2 atau lebih atom, bisa terbentuk dari atom yang sama atau berbeda. Contohnya ada molekul karbon monoksida yang dilambangkan dengan CO, hidrogen atau H2O, dan karbon dioksida atau CO2.
Molekul yang tersusun atas atom yang sama dinamakan dengan molekul unsur, sedangkan molekul yang dibangun oleh atom berbeda disebut molekul senyawa. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan materi yang ketiga, yaitu ion. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan negatif disebut dengan anion, contohnya Cl-, Br-, OH-. Sementara ion yang bermuatan positif disebut dengan kation, contohnya Na+, K+, dan Ca+. Itulah penjelasan mengenai atom, molekul, dan ion. Sekian video kita kali ini, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa, dah!